Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Setelah sempat libur 1 bulan karena sakit, GG Akutami akhirnya kembali di Jujutsu Kaisen Exhibition Tokyo yang rencananya akan digelar dari tanggal 6 Juli 2024 sampai 27 Agustus 2024 di Hikari Hall Shibuya Tokyo. Di exhibition tersebut banyak sekali dipamerkan karya-karya GG Akutami termasuk official merchandise dari Jujutsu Kaisen, dan tentu saja yang paling ditunggu fans adalah Q&A dengan mangaka Jujutsu Kaisen yaitu GG Akutami. Ya, buat yang lupa, saat libur 1 bulan karena sakit, banyak penggemar yang menghujat GG di internet. Banyak yang bilang kalau GG terkena kutukan dari para penggemar, dimana emosi negatif dari penggemar yang karakternya dibunuh oleh GG Akutami pada akhirnya menjelma menjadi roh kutukan dan menghantui GG Akutami sehingga beliau terkena sakit selama 1 bulan. Banyak juga yang bilang kalau GG terkena binding vow dari Sukuna, dimana Sukuna memang berkali-kali menggunakan binding vow, dimana efek binding vow walaupun 50/50 tapi selalu menguntungkan Sukuna. Dari sinilah banyak penggemar yang menduga kalau binding vow Sukuna bukan lari ke Sukuna tapi lari ke GG Akutami. Ya, benarkah dugaan para fans? Benarkah GG sakit parah karena hal negatif dari para fans? Berikut pembahasan sebagian Q&A dengan GG Akutami di Jujutsu Kaisen Exhibition 2024. Kenapa Abdikos bilang sebagian? Selain karena ada beberapa jawaban dari Q&A yang sudah banyak diketahui para fans, Jujutsu Kaisen Exhibition 2024 masih berlangsung, jadi akan ada banyak update menarik dari official Jujutsu Kaisen. Oh ya, Abdikos tidak akan membacakan Q&A-nya karena akan sangat panjang banget di video. Abdikos hanya akan membahas poin pentingnya saja. Yuk langsung aja kita mulai pembahasannya. Check it bro. Pertama, Shinjuku Showdown adalah arc terakhir Jujutsu Kaisen. Yap, di exhibition dibongkar kalau Shinjuku Showdown yang saat ini sudah sampai part 35 adalah arc terakhir Jujutsu Kaisen. Ini sesuai dengan perkataan GG Akutami yang akan menamatkan manga Jujutsu Kaisen tahun 2024 ini. Yap, setelah tahu informasi ini, kemungkinan besar Sukuna tidak akan kalah di chapter 263 alias Shinjuku Showdown part 35. Karena saat ini kita masih masuk bulan ke-7, masih ada 5 bulan lagi jika GG menamatkan manganya pas di akhir bulan Desember. Kedua, cara GG Akutami membunuh karakternya. Ya, buat kalian yang sakit hati karena karakter favorit kalian dibunuh GG Akutami sehingga menimbulkan berbagai macam aura negatif yang bisa saja melahirkan roh kutukan. Di exhibition diungkap bagaimana cara GG Akutami membunuh karakter favorit kalian, yaitu saat ditanya kenapa karakter seperti Mei Mei bisa terus bertahan di Jujutsu Kaisen. GG menjawab kalau dia akan membunuh karakter penting yang punya impact menyedihkan bagi penggemar. Jika karakter penting tersebut ketika dibunuh tidak punya impact menyedihkan, maka GG akan membiarkan mereka tetap hidup. Yap, ini benar-benar sinting. Tentu saja ini bukan standar mutlak GG Akutami karena acuannya adalah Mei Mei. Tapi ya, ini cukup gila untuk seorang mangaka yang membunuh karakter bukan dari peran penting dia di cerita, melainkan dari seberapa sedih para penggemar ketika karakter tersebut dibunuh. Isayama saja tidak berani membunuh Levi karena dia punya penggemar paling banyak di Attack on Titan. Tapi GG malah memikirkan bagaimana caranya membunuh Gojo karena dia punya penggemar paling banyak di Jujutsu Kaisen. Bahkan ada standar tambahan dari fans, yaitu dari polling. Jika sewaktu-waktu para fans mensupport Mei Mei hingga dapat ratusan ribu vote sehingga menjadi karakter paling difavoritkan, maka kemungkinan besar GG Akutami akan membunuh Mei Mei nantinya. Yap, dari sini kalian paham bukan kenapa karakter menyebalkan seperti Mei Mei dan Kusakabe tetap hidup di insiden Shibuya, yaitu karena kematian mereka tidak akan berdampak kesedihan pada para penggemar, termasuk karakter useless seperti Miwa yang tidak akan mati bahkan meski dihantam Uzumaki Kenjaku dan diperangkap dalam domain Sukuna. Jawabannya sudah jelas, karena kematian Miwa tidak akan menimbulkan kesedihan bagi para fans. Yang ada justru kematian Kokichi Muta yang memberikan kesedihan bagi Miwa. Bagaimana dengan Maki Zenin? Bukannya dia karakter penting, tapi kenapa dia tidak mati-mati? Bahkan meski dihantam petir Nue raksasa, dibekukan es Uraume maksimum output dan dihantam Black Flash pembuka Sukuna. Jawabannya simple, Maki adalah salah satu karakter paling dibenci di awal series Jujutsu Kaisen. Kesombongan dari kekurangannya membuat dia dianggap karakter yang tidak tahu diri
dan berada di urutan rendah saat awal-awal polling, bahkan jauh di bawah Nobara. Selain itu, Maki bukan hanya dibenci di kalangan fandom Jujutsu Kaisen di awal, tapi juga dibenci oleh klan dia sendiri. Jadi kematian Maki tidak akan membawa dampak kesedihan, bahkan cenderung disyukuri oleh petinggi klan Zenin karena aib dari klan Zenin telah meninggal dunia. Tapi ya sebaliknya, kematian karakter seperti Geto membawa dampak sedih bagi fans dan bagi Gojo, serta kematian Gojo memberikan dampak sedih bagi fans mereka yang sangat banyak. Jadi dari sini ada trik untuk membuat karakter favorit kalian tetap hidup hingga akhir series Jujutsu Kaisen, yaitu abaikan karakter kalian, jangan banyak dibahas, jangan di vote saat ada polling, serta berharap di Jujutsu Kaisen dia punya peran useless atau menyebalkan, maka kemungkinan besar karakter kalian akan tetap hidup hingga akhir series Jujutsu Kaisen. Ketiga, GG berniat membunuh Nobara dan Nanami sebelum insiden Shibuya. Yap, buat yang berharap Nobara menjadi tritagonis bersama Yuji dan Megumi layaknya Sakura bersama Naruto dan Sasuke, sepertinya kalian harus menghentikan harapan kalian karena sejak awal GG berniat membunuh Nobara dan Nanami bahkan sebelum insiden Shibuya. Jadi ya, kekalahan Nanami dan Nobara di insiden Shibuya hanyalah bentuk belas kasihan GG untuk memperpanjang umur mereka. Kalau kalian bertanya ke Abdikos kenapa Nobara harus mati, jawaban Abdikos sama seperti alasan GG Akutami dalam membunuh karakternya, yaitu karena kalian menganggap Nobara sebagai tritagonis. Bahkan ada yang menganggap Nobara sebagai versi badass dari Sakura. Buat yang tidak tahu, Sakura di awal cerita Naruto dijuluki sebagai karakter beban, bahkan banyak dibenci oleh fans karena sering membuli Naruto yang menyukainya. Lalu datanglah GG Akutami yang membuat Nobara sebagai karakter super feminis. Dia adalah tipikal strong girl yang menjadi teman kuat untuk Yuji. Dia bukan hanya menjadi teman dekat Yuji, tapi mensupport Yuji untuk mendapatkan pacar yang bisa melengkapi hidup Yuji, yaitu Yuko Ozawa. Yap, karena penulisan karakter Nobara yang terlalu menarik sebagai tritagonis Yuji dan Megumi. Dari sinilah jiwa psikopat GG Akutami muncul, yaitu sepertinya akan sangat menyedihkan untuk membunuh Nobara tepat di hadapan Yuji dalam keadaan tersenyum sehabis menjadi strong girl yang mensupport Yuji hingga akhir. Dan ya, hal tersebut benar sekali jika kehilangan Nanami masih bisa membuat Yuji bangkit, tapi kehilangan Nobara sebagai strong girl yang selalu mensupportnya membuat Yuji benar-benar hancur mental. Bagaimana dengan Nanami? Selain karakter favorit fans dan guru favorit Yuji, Nanami adalah karakter favorit GG Akutami selain Sukuna. Jadi sepertinya membunuh karakter favorit akan memberikan pengalaman menyedihkan untuk GG Akutami, fans dan Yuji sekaligus. Jadi ya, Abdikos tidak habis pikir kenapa GG begitu terobsesi dengan kesedihan. Apakah hati dia pernah disakiti seseorang dalam kehidupannya sehingga dia ingin balik menyakiti hati orang lain lewat karya manganya? Keempat, Megumi adalah karakter utama Jujutsu Kaisen. Yap, di Exhibition diungkap kalau Megumi di konsep awal adalah MC Jujutsu Kaisen, sedangkan Yuji adalah side karakter. Jadi awal penciptaan karakter di Jujutsu Kaisen adalah Megumi terlebih dahulu, lalu Yuji, kemudian baru Nobara. Konsep awal manga Jujutsu Kaisen berjudul Shousen, di mana Megumi adalah seorang anak yang ditinggal orang tuanya bernama Megumi Wanibuchi. Alasan orang tua Megumi memberi nama Megumi Wanibuchi alias nama karakter perempuan, padahal Megumi adalah laki-laki, yaitu karena orang tua Megumi yang pergi tidak tahu jenis kelamin anaknya sebelum melahirkan, sehingga dia berpesan pada istri yang dia tinggalkan kalau nama anaknya kelak adalah Megumi Wanibuchi. Dari sini Megumi yang hidup sebatang kara terkena kutukan jari Sukuna sehingga menjadi makhluk jahat bertanduk. Yap, jika mengikuti konsep ini maka Toji meninggalkan Megumi sebelum dia terlahir dan ibu Megumi mati saat proses membesarkan Megumi, sehingga Megumi yang sebatang kara tidak sengaja memakan jari Sukuna. Dari sinilah dewa iblis Sukuna bersemayam di tubuh Megumi. Untungnya GG Akutami membuang ide ini jauh-jauh karena GG merasa ide ini terlalu pasaran. Yap, dari konsep awal yang dibuang GG ini, teman-teman pasti sadar kalau Megumi mirip Naruto dan Asta Black Clover, yaitu seorang anak yatim piatu yang di dalam tubuhnya terdapat monster. Dan ya, MC rasa NPC favorit kalian yaitu Itadori Yuji ternyata sudah bau NPC sejak awal konsep Jujutsu Kaisen. Bagaimana dengan Yuta dan Sukuna?
Yuta adalah MC di manga dengan judul yang berbeda, yaitu Tokyo Metropolitan Magic Technical School yang terbit tahun 2017, sedangkan Jujutsu Kaisen baru diterbitkan tahun 2018, sehingga penciptaan karakter Yuta tidak ada hubungannya dengan manga Jujutsu Kaisen. Sementara Sukuna adalah pondasi dari semua cerita sihir Jujutsu, baik itu cerita Yuta atau konsep cerita Jujutsu Kaisen. Bahkan GG sempat akan memunculkan Sukuna di manga Yuta, namun hal tersebut diurungkan GG Akutami. Oke teman-teman, demikian pembahasan hal menarik dari Q&A GG Akutami di Jujutsu Kaisen Exhibition 2024. Kalau ada update menarik tambahan sebelum exhibition berakhir tanggal 27 Agustus 2024, akan update Kos bahas di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.